Halo semuanya, balik lagi ya. Akhirnya gue nongol lagi. Udah sekian lama gue gak upload. Ya, terakhir gak upload. Bukan gak upload sih, terakhir tuh streaming. Terakhir streaming di channel Cafe Rivaldi ini. Dulu masih Cafe Cep ya. Ya, emang ganti lagi. Ganti lagi nama channelnya jadi Cafe Rivaldi. Jadi pengen lebih personal aja. Kemarin kan Cafe Cepi ya, masih agak menyamarkan sedikit nama ya, tapi sekarang udah ya udahlah ya. Walaupun itu sebenarnya namanya bukan tulisan kafenya itu bukan kayak gitu ya. Walaupun memang dibacanya kayak gitu, Cafe Rivaldi, tapi kalian boleh manggil gue CP terserah lah. Seperti biasa ya. Oke, ya udah lama gak ketemu, akhirnya gue ngupload lagi di channel ini. Akhirnya ya, setelah sekian lama hiatus, gue mau apain ya? Ya, untuk hari ini ada beberapa info di dunia permanggaan, di dunia perkomikan lokal. Tapi sebelumnya gue mau ngasih ini dulu ya, kayak mau dikemanain sih channel ini gitu. Anjir, dikemanain. Ya, oke, rencana sih channel ini mau gue jadiin mau gue aktifin lagi gitu ya. Channelnya mau diaktifin lagi, terus tapi lebih beragam gitu. Ininya kontennya bakal lebih beragam di sini. Intinya sih ngebahas apapun yang gue suka. Terutama di video ini sekarang ini gue mau ngebahas tentang komik, manga, ya pokoknya kesenangan gue aja lah. Tapi streaming nanti insya Allah bakal lanjut, tapi gue nggak bakal streaming dalam waktu dekat untuk streaming ya. Soalnya gimana ya? Ya capek. agak capek gitu. Streaming ini iya, pekerjaan utama ada. Jadi ini sebagai konten hobi aja. Terus gue udah nyoba sih kemarin, udah nyoba mau ngaktifin lagi channel podcast gue, tapi malah terbengkalai juga sama waktunya nggak ada sebenarnya ya. Sebenarnya waktu ya lumayan banyak sih, cuman yang bikin gak ada waktunya itu waktu istirahatnya. Capek coy, lagi kecapean banget gitu ya, agak sulit gitu bagi waktunya buat work life balance-nya agak sulit gitu. Ya udah, mungkin segitu aja kali ya mukadimahnya ya buat video pembuka comebacknya gua di channel ini ya. Buat video kali ini gue mau ngasih kalian beberapa update dari dunia perkomikan lokal. Ya, gue bakal bahas komik untuk saat ini ya, jadi bukan game. Walaupun tadinya channel ini memang channel gaming, tapi ya gue personalize lagi jadi channel suka-suka gue, channel apapun yang gue suka lah. Mau komik, teknologi, kali kalau ada teknologi ya bahas-bahas apa kayak gitu ya, yang berhubungan dengan apapun yang gue suka gitu. Oke. Jadi di Indonesia itu kan ada dua publisher ya. Publisher komik ada dua, yaitu adalah Alex Media, Komputindo, dan juga MNC Komik. Oke. Jadi ya per hari ini tanggal 20 Juli 2022 ya pokoknya pas video ini direkam itu tanggal 20 Juli 2022, dua publisher ini mengumumkan untuk merilis beberapa judul komik ya, beberapa judul dari ya komik-komik yang mereka udah rilis sebelumnya gitu. Bukan gimana ya cara ngomongnya ya. Ya ada yang baru terbit volume satunya, ada yang udah beberapa volume gitu. Sebenarnya sih kalau misalnya kalian cari di e-commerce itu udah pada muncul nih sebelum tanggal 20 ini. Jadi tanggal 20 ini tuh kayak rilisnya komik ini di Gramedia. Nah, jadi tanggal 20 Juli ini adalah tanggal di mana rilisnya si komik-komik ini di Gramedia, dijualnya di Gramedia gitu. Jadi sebelum-sebelumnya memang bakal ada gitu. Kalau kalian nyari di e-commerce itu bakal nongol gitu. Kayak di ya sebut aja langganan gua Dojo Buku. Terus ada lagi itu kalau di Tokopedia, kalau di Shopee gue lupa anjir namanya. Pokoknya toko buku kita atau toko komik kita, ya itulah pokoknya itu langganan gua sih. Ya no endorse by the way. Ya gue cuman mau sharing aja di mana tempat gue biasa beli komik kalau online. Tapi kalau misalnya ini tetap di Gramedia karena ya yang paling lengkap di sana, dan itu pun gue harus keluar kota. Struggle.
Walaupun ya memang kalau misalnya dibilang keluar kota ya nggak terlalu jauh juga kotanya gitu, karena memang Serang dan Cilegon itu bertetangga ya. Ya gitulah, kayak Bogor ke Depok lah. Oke, kita mulai dari yang apa nih? Yang MNC Komik dulu kali ya. Oke, untuk yang MNC Komik yang pertama itu ada Haimiko volume 34 yang versi reguler. Jadi sebelumnya memang Haimiko itu udah pernah rilis ya, yang volume 34 itu udah pernah rilis, tapi itu versi premium. Apa bedanya versi premium sama versi reguler? Versi premium itu kertasnya book paper. Kalau misalnya kalian punya komik Boku no Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Spy Family, kalau kalian punya komiknya ya itu cetakan premium. Jadi kertasnya itu pakai kertas book paper. Terus yang Haimiko 34 ini dirilis dalam bentuk reguler. Jadi kayak komik-komik sebelumnya, Haimiko yang sebelumnya itu pakai kertas koran. Jadi kayak kalau kalian punya The Promised Neverland, Komisan, nah itu pasti bakal ya kurang lebih kayak begitulah ininya, kertasnya, kertas koran. Ya kalau kalian udah sering beli komik udah pasti udah bisa ngebedain lah ya, mana kertas koran, mana kertas premium, mana kertas book paper. Terus karena ini formatnya adalah format kertas koran, jadinya harganya itu nggak terlalu mahal, sekitar 25 sampai 30 ribuan lah. Oke, yang kedua dari MNC Comics itu ada Free Reign. Ya itulah, Free Reign After the End volume kedua. Gue sebenarnya bukan kurang sih. Belum tahu malah. Pernah dengar, sorry. Gue pernah dengar, ininya pernah lihat juga, pernah kayak pengen ngambil, pengen beli gitu, tapi kayak kurang tertarik gitulah untuk ini ya. Mungkin someday gue bakal beli komiknya. Tapi ya di MNC baru rilis juga per hari ini, itu volume kedua. Volume satunya udah dari beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah, 1 bulan atau 2 bulan yang lalu ya. Tapi kalau dilihat dari sinopsisnya si Freren ini, ceritanya tentang seorang elf yang punya satu party atau satu grup. Jadi kalau lo main game online tuh kan suka ada apalagi yang RPG itu bakal ada satu party gitu kan, satu grup gitu. Terus mereka tuh berhasil ngalahin Raja Iblis, katanya sih gitu. Terus pas udah damai nih, dunia udah damai, si elfnya ini malah harus melanjutkan rasnya gitu. Biar bisa berumur panjang. Terus ngelihat teman-temannya meninggal, dia teman satu persatu. Habis itu dia meratapi penuaannya, lalu dia gue agak nyontek dikit. Lalu setelah meratapi penuaannya, dia membentuk hubungan baru, teman-teman baru, party baru gitu kali ya, hal lebih tepatnya. Jadi dia punya teman baru gitu. Ya begitulah. Kayaknya gara-gara cerita ini makanya disebut After the End gitu kali ya. Oke, harganya sekitar 36 sampai 45 ribu, 36 ribu, 45 ribu. Oke, terus yang ketiga ada Yowamushi Pedal Go volume ke-17. Gue nggak tahu ini ceritanya. Kok gue banyak yang nggak taunya ya. Oke, untuk Yowamushi Pedal ini sebenarnya gue tahu, bukan komiknya, animenya gitu. Cuman gue nggak tahu kalau judul Yowamushi Pedal Go ini kan ada go-nya belakangnya, itu apakah sama dengan yang di animenya atau enggak gitu. Tapi ya kalau misalnya kalian fansnya Yowamushi Pedal volume 17 yang udah keluar, yang Yowamushi Pedal Go udah keluar, bisa langsung dibeli aja gitu ya. Harganya 45.000 sampai 59.000 kalau gua lihat. Mahal juga ya anjir. Oke, next ada Fate Apocrypha volume ketiga. Itu ya ini updatean terakhir dari MNC Comics ya. Dan ini publishernya Akasha. Akasha itu masih satu ininya sama MNC Comics, masih satu grup sama MNC Comics. Ini di Akasha berarti dia khusus dewasa ya. Jangan sampai adik kalian yang di bawah umur buat baca Fate series yang satu ini. Gue juga nggak begitu tahu tentang komiknya, tentang ceritanya gitu ya. Tapi buat yang fans Fate series mungkin lebih tahu gitu. Dan ya ini udah rilis per hari ini 20 Juli 2022. Harganya 36 sampai 45 ribu. Oke, itu kan tadi dari MNC ya, ada 4 komik ya, nggak terlalu banyak juga. Biasanya juga MNC itu ngerilis komik anak-anak juga, cuman mungkin untuk hari ini nggak rilis dulu, jadi ya udah. Next ke Alex Media. Alex Media itu yang pertama Detective Conan Archive Family Selection.
Itu gua nggak begitu tahu. Gua bukan fans berat Conan, cuman kayaknya ini spin off ya. Kalau dilihat-lihat, karena itu nggak ada volumenya, nggak ada volume 1, volume 2 itu nggak ada. Kayaknya ini spin off dan itu one shot, satu komik doang. Kalau dilihat dari harganya ya 52.000 sampai 65.000. Next itu ada Komiku Shoujo Nozaki volume 13 atau Gekan Shoujo Nozaki Kun. Kalau di animenya ya, itu gue udah nonton versi animenya. Cuman kayaknya di versi komik ini atau versi manga ini agak kayak cuman 4 panel doang ya. Itu ciri khas komik komedi banget itu. Itu udah rilis sampai volume 13. Kayaknya gue harus koleksi sih. Gue pengen baca gitu. Kalau menurut kalian gimana? Apakah worth to buy gitu? Boleh di komen di kolom komentar di bawah. Gitu. Gue baru punya komisan kalau buat komedi itu 1 sampai 12 udah ada, gue lagi nunggu yang 13-nya. Apakah ini Nozaki ini worth to buy gitu untuk dibaca? Ya bolehlah ditulis kolom komentar ya. Harganya sekitar 36 sampai 45.000. Next ada Fairy Tail City Hero volume pertama. Nah, kali ini volume pertama berarti harusnya ada volume kedua dan ketiganya gitu harusnya. Oke, Fairy Tail City Hero volume 1 ini kayaknya itu spin-off juga, spin-off dari Fairy Tail karena sequelnya Fairy Tail itu kan yang 100 Years After, bukan after apa? 100 Years Mission. Itu yang sequelnya. Ya, ini kayaknya spin-off What If OVA gitulah kalau di anime ya. Kalau di anime kan ada istilah OVA, mungkin semacam itu. Cuman gua nggak tahu juga nih. Ya, kalian aja yang baca. Mungkin gua bakal bahas lain kali gitu. Soalnya gue juga belum namatin Fairy Tail, jadi gue takut kena spoiler kalau misalnya gue beli yang Fairy Tail City Hero 1 ini. Takutnya masih canon, bukan canon sih, takutnya masih berhubungan gitu sama yang pertama. Apalagi yang 100 Year Quest itu gue, ya tadi gue bilangnya apa? Mission 100 Years Quest. Kalau misalnya yang 100 Mission Quest gue belum berani koleksi karena gue belum namatin Fairy Tail. Harga 32 sampai 40 ribuan. Oke, next ada Fujiwara is Almost Right. Ini manga shoujo. Kalau gua searching buat cewek biasanya ya. Cewek-cewek suka cerita shoujo gini, kayak cinta-cintaan gitulah. Ya itu kalau misalnya kalian mau baca silahkan baca aja. Itu per hari ini baru rilis sampai volume 5. Harga 32 sampai 40 ribu. Next ada One Week Friends. Kalau misalnya One Week Friends ini versi animenya judulnya Isukan Friends, itu pernah denger juga. Terus pernah hampir beli juga gue karena tertarik sama ceritanya. Sebenarnya ini unik banget ceritanya kalau lihat sinopsisnya. Sinopsisnya ini bercerita tentang gue nyantek dikit tentang cewek nih. Ceritanya ada cewek tapi cuma punya ingatan 1 minggu. Jadi punya temen tuh cuma 1 minggu doang gitu kan. Ceritanya unik gitu ya. Gue pengen baca tapi ya belum ada. Gue masih maju mundur nih buat ambil nggak ya, beli nggak ya gitu. Ya harganya sekitar 32 sampai 40. Oke, next ada Wild Police Story First. Oh ya bagus. Oh ini spin-off-nya Conan, ceritain tentang polisi gitu, nyeritain tentang polisi-polisi yang ada di Detektif Conan. Banyak banget ya fansnya Conan ya anjir. Pokoknya ya begitulah. Ini kalau misalnya kalian fans Conan, per hari ini ada rilis yang Wild Police Story gitu. Harganya sekitar 32 sampai 45.000. Next ada Bakemonogatari 9 nih, Monogatari series. Termasuk gak ya? Oke, ini yang komik dewasanya ya. Untuk di Alex itu ada level komik. Jadi kalau misalnya kalian menemukan komik dengan label level comics, itu berarti dia versi dewasa. Oke, komik-komik khusus dewasa. Itu kalau misalnya udah ada Akasha level komik, itu berarti ceritanya berat. Antara cerita berat, mengandung unsur dewasa, dan juga mengandung kekerasan gitu. Kekerasannya kekerasan banget sampai sadis gitu. Oke. Jadi kalau misalnya untuk ibu-ibu di luar sana, para orang tua di luar sana, kalau lagi ke Gramedia nemenin anaknya, jangan ngambil yang ada level komik. Tolong ya. Oke. Atau Akasha. Itu ada labelnya khusus dewasa. Ya. Oke. Harga komik ini sekitar 32 sampai 40. Oke. Dan yang terakhir, sebenarnya ini gue udah beli. Yang ini sebelum rilis gue udah megang
walaupun belum dibaca gitu. Terakhir itu ada Blue Lock yang volume keempat. Nih gue lagi senang banget sama Blue Lock. Gue senang banget sama konfliknya yang ada di dalam Blue Lock itu. Wah, top notch lah gue. Kayak gimana ya? Ini komik bola yang unik gitu. Kalian harus baca sih kalau misalnya suka sama komik olahraga, terutama komik bola gitu. Walaupun gue gue emang nggak terlalu suka komik olahraga gitu. Tsubasa pun gue cuma nonton animenya dan itu nggak sampai tamat gitu. Gue nggak terlalu suka komik-komik olahraga kecuali Kuroko no Basket. Ya lu nggak usah ngejudge gitu dong. Blue Lock ini gue suka banget untuk story-nya gitu. Kalau kalian harus baca dah untuk Blue Lock ini. Gue udah punya, itu ada di rak di belakang. Mana raknya? Tuh di situ, di sini. Nah dia kelihatan sih harusnya. Tapi bodo amat. Ya pokoknya ada di situ, udah dipajang, belum gua baca, masih segel gitu karena baru nyampe kemarin. Ya kalau kalian suka bola, nih Blue Lock wajib dikoleksi sih. Nice. Harganya gua beli ya karena gua beli di online shop jadi 36.000. Tapi kalau misalnya beli di Grametnya langsung itu sekitar 45. Oke, jadi ya segitu aja kali ya video untuk hari ini. Ada banyak juga nih komik yang rilis buat hari ini per 20 Juli 2022 ya. Semoga membantu kalian untuk yang mau atau sedang menantikan komik-komik kesayangan kalian itu buat rilis untuk dibeli gitu ya. Ada informasi kayak gitu ya, semoga bisa membantu. Ya udah gitu aja kali ya. Gua Cepi pamit dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Cepi pamit lagi. Anjir, gue dari dulu sampai sekarang gak bisa closing. Oke, ya udah, see you, bye bye. Udah lama ya gue kagak closing, jadi kaku begini anjir.